Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan kembali bahasan kita Nidaatur Rahman li ahlil iman. Seruan-seruan Allah Ar-Rahman kepada hamba-hamba yang beriman. Dan insya Allah hari ini kita masuk kepada yang kedua ya. Masih ingat gak seruan keberapa hari ini? Lupa ya? Masya Allah. Hari ini kita masuk Nida'ut Tsani, seruan yang kedua ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jelas. Jadi hari ini kita masuk kepada Nida'ut Tsani, seruan yang kedua. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Seruan yang kedua terdapat pada surat 2 Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Surat 2 Al-Baqarah 153. Satu menit, belum 1 menit juga saya ngomong, kok lupa. Kan ibu belum sarapan ya. Belum sarapan ya. Itu urusan ibu sendiri ya. Kenapa belum sarapan? Nggak apa-apa. Sarapan jasmaninya nanti, rohaninya dulu ya. Toh, makan, tidak makan pasti mati kan. Kalau waktunya mati, mati juga kan. Yang menghadap Allah kan rohaninya. Jadi rohaninya mesti dikasih makan dulu sebelum jasmaninya. Ya kalau sekedar jasmani saja, monyet juga sama, jasmani saja. Ya, jadi kalau ibu hanya memperhatikan perut saja, itu namanya mamon. Mama-mama monyet namanya. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, kita sekali lagi nida utsani, seruan yang kedua, surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Jadikanlah ya sabar dan sholat sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat lafaz ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu, mintalah pertolongan. Bis-sabri, dengan sabar. Was-salah, dan salah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa membersamai orang-orang yang sabar. Jelas ayatnya? Udah dihafal belum? Udah dihafal belum? Masya Allah. Ternyata daya ingat ibu bermasalah ya. Ibu otaknya isinya TBC, tomat bawang cabai ya. Baik, ibu-ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengedukasi manusia, orang-orang beriman. Betapa manusia itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sehebat apapun juga, dia sangat butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu. Antum ingat betapa arogannya Fir'aun dibinasakan karena merasa tidak butuh Allah. Ya, iblis dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, dihinakan. Oleh karenanya ayat ini menyadarkan kita bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, kita adalah makhluk yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menghasung kita, menghasut kita, memprovokasi kita dengan spirit untuk senantiasa hati ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada makhluk. Jangan bergantung kepada makhluk. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun orang yang ibu bergantung, akan putus kalau Allah tidak menghendaki. Bapak-bapak bisa lihat, dahulu orang tidak pernah menyangka Pak Harto turun di tengah jalan kan. Saking begitu berkuasanya kan. Tapi ketika Allah binasakan beliau dan kekuasaannya, binasalah beliau. Ya, jadi ini menunjukkan jangan bergantung kepada makhluk. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat misalnya kisah Talut dan Jalut. Kata Allah di Quran banyak ayat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengandalkan kekuatan itu adalah impossible, omong kosong. Maka hendaklah kita mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok yang secara persenjataan jauh kalah dibandingkan negara yang superpower umpama. Tetapi jika Allah mengalahkan mereka, tidak ada yang dapat menghalangi. Dan jika Allah menolong kaum yang sedikit, tidak ada yang dapat menolak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran supaya hati ini bergantung ke langit, kepada zat yang ada di atas langit, Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan semua harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada makhluk. Bapak Ibu kalau pengen rumah tangganya kekal, jangan mengandalkan kepada anak-anak laki orang. Laki-laki anak orang, mana bodoh laki-lakinya. Lagu lagi. Ya, kata bapak-bapak sadis amat nih guru ya. Tengah kepada Allah Jalla Jalla. Dia yang mengikat hati-hati suami. Paham? Ibu-ibu kan salah pilih laki kan. Ada nggak yang di depan ini suami ibu? Ya, jadi mari kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jika Allah menghendaki, sesuatu yang tidak mungkin adalah mungkin. Jika Allah menghendaki, sesuatu yang sudah direncanakan matang bisa Allah gagal. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Banyak sekali cerita-cerita yang mengisyaratkan kepada kita betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya kekuatan manusia. Baik, kita dapat mengambil pelajaran dari ayat ini. Itu tadi tafsir globalnya ya. Sekarang kita ambil ibrah. Pelajaran pertama apa? Bahwa hidup ini adalah ujian. Jadi kenapa kaitannya ujian dengan pertolongan? Dijelaskan satu-satu. Hidup ini adalah ujian. Dalil bahwa hidup ini adalah ujian adalah surat 76 ayat yang kedua dan surat 67 ayat yang kedua. Saya ulangi, hidup ini adalah ujian. Surat 76, surat Al-Insan ayat 2 dan surat 67 Al-Mulk ayat yang kedua. Di surat 76 ayat 2 Allah katakan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadid nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami menciptakan manusia dari mani yang bercampur. Maninya laki-laki dan maninya perempuan. Nabtalih, agar kami mengujinya. Di sini Allah tidak menjelaskan apa yang diinginkan Allah dari ujian itu. Allah menjelaskan di surat 67 tadi, surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah wa huwal azizul ghafur. Allah adalah pencipta kehidupan dan kematian. Mati, hidup lagi. 2 kali mati, 2 kali hidup. Dan kita jelaskan ayatnya berulang-ulang. Jadi tidak benar orang mengatakan mumpung hidup hanya sekali. Ini adalah ketidaktahuannya dia. Quran mengisyaratkan 2 kali mati, 2 kali hidup. Kata Allah, liyabluwakum, agar dia sang pencipta itu ingin menguji kalian. Ayyukum ahsanu amalah, siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Ini hujah syariah bahwa hidup ini adalah ujian.
ujian. Dua ayat tadi tidak dijelaskan Allah kita diuji dengan apa. Quran mengisyaratkan kita akan diuji dengan dua ujian. Pertama adalah ujian tentang ketaatan, yaitu perintah dan larangan. Tadi pertama kita diuji dengan ketaatan. Yang kedua kita diuji dengan takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Jadi kita tidak jelaskan kita diuji dengan apa. Ya, pertama kita diuji ketaatan. Saya percontoh. Untuk masuk ke dalam surga itu butuh ujian. Surah 2 Al-Baqarah 214. Tidak mungkin kita masuk surga tanpa ujian lebih dahulu. Dan ujian itu ketaatan. Dan isi ketaatan itu dua. Perintah dan contohnya apa? Dua makhluk yang sudah berada di surga. Tiga makhluk yang sudah berada di surga diuji Allah. Apalagi antum kalau masuk surga. Pertama, malaikat. Kedua, jin. Ketiga, Adam. Malaikat dan jin diuji dengan perintah. Idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, jadi malaikat dan jin diuji dengan apa? Perintah. Lihat surat 18 ayat 50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Setelah Allah menciptakan Adam, Allah uji para malaikat. Dan Allah uji jin, iblis. Untuk sujud kepada Adam. Perintah. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis. Uji iblis, kana minal jinni. Dia dari golongan jin. Fafasaka an amri rabbih. Dia membantah dan dia menolak perintah Tuhan. Malaikat tetap dari kemuliaan karena ketaatan. Iblis kemudian terusir dari jannah karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis, jin sudah ribuan tahun di surga saja diusir, gimana Allah yang belum pernah masuk? Itu tidak mungkin masuk tanpa diuji. Begitu juga Adam. Diuji Allah dengan larangan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Tetapi Adam melanggarnya. Dan ketika Adam tidak patuh kepada larangan, maka Allah pun mengusirnya dari surga. Ini adalah ujian ketaatan. Surga tidak akan dimasuki dengan ketaatan. Karena orang-orang terusir dari surga karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin tidak taat diusir. Ketika Allah memerintahkan dia sujud kepada Adam. Adam ketika tidak taat atas larangan terusir. Padahal baru satu perintah satu larangan dilanggar. Gimana antum yang banyak larangan dilanggar? Coba bayangkan saja. Kalau iblis tidak sujud pada Adam saja diusir. Gimana yang antum nggak sujud pada Allah? Faham anak-anak? Itu ujian. Ya, Allah ingin menguji kita. Dalil tentang ujian tadi saya lupa dalilnya. Tentang ketaatan. Surat 75. Surat berapa? Surat Al-Qiyamah ayat 36. Ayat sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka kami membiarkan mereka begitu saja? Maksudnya tanpa perintah dan larangan. Jadi Allah menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Dan Allah tidak membiarkan kita lenggang kangkung begitu saja. Kata Allah, ayat sabul insanu ayyutraka sudah. Apa manusia mengira kami ciptakan lalu kami biarkan dia begitu saja tanpa perintah dan larangan?
Maka Allah menguji kita dengan ketaatan. Ya, awamir wan nawahi. Perintah-perintah dan larangan. Malaikat, makanya beragama itu dalam ketaatan seperti malaikat. Sebenarnya malaikat tahu nggak kalau dia lebih baik dari Adam, tapi nggak nanya, karena mereka tidak melihat kepada apa diperintah, tapi melihat siapa yang memerintahnya. Jadi dengan iblis, coba antum ketemu iblis, coba tanya dia, beli, ya nama gaulnya beli ya, ya. Antum yakin nggak Allah maha benar? Allah maha benar. Kalau Allah maha benar, kenapa nggak sujud ketika Allah suruh sujud? Ya benar sebenarnya, tapi masa iya gue disuruh sujud pada Adam, nggak level kali. Jadi antum dan iblis tuh mirip. Banyak anak mata, masa sih? Jadi iblis bukan melihat siapa pemerintah, tapi melihat kepada apa yang diperintah. Ibu-ibu juga dulu begitu disuruh jilbab, tapi masa sih? Apa kata iblis, lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa. Up into hell gitu. Jelas? Maka dalam menaati Allah jangan lihat kepada apa kita diperintah. Tapi lihatlah siapa pemerintah. Allah maha benar bukan? Allah maha adil bukan? Allah maha tahu bukan? Ngapain juga? Nabi nanya-nanya. Jalanin saja. Contoh, kenapa subuh gak usah nanya? Yang syariat Allah maha benar kan? Gak usah tahu jawabannya. Jalanin saja. Selama Anda mengikutinya maha benar, pasti benar walaupun tanpa tahu alasannya. Kenapa mesti puasa Ramadan? Kenapa nggak bulan lain? Jangan nanya-nanya. Allah maha benar, ngapain juga nanya? Paham? Itu ujian ketaatan. Gak usah nanya-nanya. Jangan kayak iblis. Nanti namanya talbis. Mental iblis. Waliya'udzubillah. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa harus bertanya. Kenapa? Allah maha benar. Allah maha adil. Allah maha bijaksana. Gak usah nanya. Kalau DPR bikin undang-undang perlu di judicial review karena yang usul bodoh-bodoh semua. Udah bodoh bobrok lagi. Ya, udah bodoh belagu lagi. Ya, namanya bibi, bodoh belagu lagi. Ya, karena mereka bukan maha benar, kan maha pintar. Adapun Allah maha pintar, kenapa ada di review? Kenapa Anda mesti bertanya? Jelas? Walaupun 600 orang bodoh-bodoh semua. Ya punya ambisi juga. Otaknya bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Maka mesti ditanya. Mesti dikoreksi hukum yang dia buat. Adapun Allah nggak usah bertanya. Sekali lagi Allah maha benar. Allah maha tahu. Allah maha adil. Allah maha bijaksana. Ngapain juga nanya-nanya? Itu namanya muka kipo namanya. Gak boleh. Sebab Allah bukan pamannya Gibran. Yang bisa rubah undang-undang demi kepentingan. Enggak seperti itu. Maka tidak usah ditanyakan. Apalagi ada sidang kode etik. Ya usah, imani saja. Ya taat kepada Allah tanpa bertanya. Allah maha benar. Allah maha tahu. Allah maha adil. Itu adalah asas ketaatan seperti malaikat. Faham anak-anak? Jadi kalau datang sebuah syariat, yakin datang dari Allah maha benar. Datang dari Nabi yang benar, nggak usah nanya. Kalau datang dari anggota DPR kan Alek. Caleg itu kan calon edan gue. Ya, nggak dapat gila, dapat juga gila kan? Kata dari Allah kita taat saja. Ini namanya uji dan bertaatan. Karena tadi surah 2 Al-Baqarah tidak masuk surga. Sampai kita diuji oleh Allah dengan goncangan. Dan goncangan pertama ketaatan. Kali lagi ibu-ibu, Allah suruh tutup aurat. Tutup. Gak usah nanya. Kenapa mesti kan Allah jadikan kecantikan untuk dipertontonkan. Yang bilang dipertontonkan siapa? Itu kan bilang tonton kan lo yang ngomong. Paham? Saya punya teman orang kafir.
ya salam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikum. Ustaz, kenapa cuma waalaikum? Syariatnya begitu. Karena yuk kafir, ya waalaikum. Tapi kenapa? Nggak usah nanya. Nanti saya tanya, kenapa Tuhan lu mirip pakai gue? Kan repot urusan. Nggak usah nanya-nanya. Jadi kalau you nanya agama saya, di situ tersinggung. Itu udah doktrin. Udah final. Udah ingkar, nggak usah ditanya-tanya. Ya. Sejak saat itu, kawan-kawan saya, orang Kristen Ambon, suka bilang saya sasak. Santun tapi pasangan, itu doktrin agama orang, ya sifatnya final, nggak usah dipertanyakan. Nanti saya tanya, kenapa Tuhanmu mirip manusia? Masa yang menyembah dan disembah sama? Ya nggak mungkin kali. You tersinggung nggak? Dia tersinggung, jangan nanya kepada agama orang, ya sebab kali you nanya saya nggak tersinggung, tapi saya nyentuh sakitnya itu di sini dan di sana. Kita orang Islam gak usah nanya syariat Allah. Paham? Jalanin saja. Saya kasih contoh, kenapa maghrib 3? Kenapa subuh 2? Datang dari siapa? Allah Maha Benar bukan? Gak usah nanya, jalanin saja. Sebab Allah tidak menuntut kita mengetahui kenapa subuh 2. Allah tidak menuntut kita untuk bertanya kenapa maghrib 3. Allah tidak menuntut kita. Maka nggak usah menyibukkan diri dan tidak Allah syariatkan. Jalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Jalankan apa yang Allah perintah dijalankan. Nggak usah kepo dengan tidak Allah suruh. Itu namanya PKK, perempuan kurang kerjaan. Kalau yang nanya ibu-ibu kan suka kepo ibu-ibu kan. Faham anak-anak? Yang kedua diuji dengan takdir. Takdir itu ada 2 ya. Takdir baik dan takdir buruk. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas di awal kajian kita. Dan saya yakin antum pasti sudah lupa. Sebab bukan antum namanya kalau ingat. Ketika Jibril datang rukun iman. Tapi ada baik, ada takdir buruk. Itu ujian Allah. Ya, lihat di surat 21 ayat 35, yaitu kalimat yang kedua. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Ya, jelas anak-anak? Jadi yang kedua kita diuji Allah dengan takdir. Ya. Atau lihat di surat 7 ayat 168. Ya, di akhir ayat wa balawnahum bil hasanati was sayiat. Dan kami akan memenuhi mereka dengan kebaikan dan keburukan. Ibu-ibu kalau diuji dengan keburukan biasa ibu merasa kegeeran enggak? Misalnya kalau dikasih kaya, dikasih sukses, apa kata ibu? Allah senang sama gua. Kegeeran enggak? Nanti kalau diuji dengan tidak enak, kayaknya Allah tega amat sama saya. Lihat surat 89. Surat ke berapa? Surat Al-Fajr ayat yang ke-15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini nikmat baik bukan? Jika manusia diuji dengan nikmat, Masya Allah, sungguh Tuhanku memuliakan. Ya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi fayaqulu rabbi ahad. Kalau Allah mengurangi rezekinya, Allah beri musibah kepadanya, ya Tuhan sedang marah kepada. Hampir-hampir tidak bersangka baik kepada Allah ketika diberi musibah. Di sini Allah mengatakan contoh 2 ujian ya. Ujian baik dan ujian buruk. Kita kalau dapat musibah kita suka bilang saya sedang diuji Allah. Betul? Tapi kalau misalnya naik jabatan nggak merasa diuji kan?
Betul? Ini karena kebodohan kita terhadap syariat. Setiap nikmat itu ujian. Allah ingin menguji kita bersyukur atau kufur. Jadi Allah kasih sehat, itu ujian. Allah kasih kaya, itu adalah ujian. Allah kasih jabatan, kesuksesan, itu ujian. Coba lihat surat 27. Surat An-Naml ayat 40 di kalimat yang ketiga. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini perkataan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Di mana ketika jin-jin bisa diperintah. Betapa hebatnya kuasa Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini sebagian dari karunia Tuhanku. Liyabluwani, agar dia mengujiku. Aku amakfu. Apa aku atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Sulaiman bahwa setiap nikmat yang ada itu juga ujian. Kenapa ujian, Bu? Karena dia akan ditanya. Setiap nikmat itu ditanya nggak di akhirat? Ditanya. Lihat surat 102. Ayat yang 8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu Allah akan tanyakan tentang nikmat dan diberikan kepada kalian. Ini namanya takdir baik atau buruk? Ini maksud takdir baik atau buruk? Baik bukan? Dikasih kecantikan, takdir baik bukan? Dikasih sehat, takdir baik bukan? Dikasih kaya, takdir baik bukan? Tapi sering kita merasa itu bukan ujian. Lalu lupa diri. Kata Ana Medan, sudah menumpang melutut kentut pulakah. Aja sekali. Begitu juga ujian berupa takdir buruk. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 155, 156. Walanabluwannakum bisyarri minal khawfi wal ju' wa naqsin amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu takdir baik atau buruk? Buruk. Dikasih kekurangan harta, dikasih kekurangan diri, buruk bukan? Menguji kita bersabar atau kufur. Ya, kalau tadi pertama kufur, bersyukur atau kufur, ini bersabar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat kenapa kita mohon pertolongan kepada Allah. Ini ujian. Agar kita lolos butuh bantuan enggak? Agar kita lulus butuh bantuan enggak? Butuh pertolongan tuh kan? Jelas. Jadi itu adalah pelajaran berikutnya bahwa kita akan diuji Allah dengan dua ujian. Ya. Kemudian pelajaran ketiga apa? Ya. Dan perlu diingat bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang-orang saleh. Dan ujian itu tergantung kadar agamanya. Coba ibu-ibu dulu ketika belum belajar agama, terasa berat nggak ujiannya? Ketika belum belajar agama, gampang frustrasi bukan? Kalau dapat masalah suka frustrasi bukan? Tapi dengan belajar agama, masalah banyak tapi frustrasinya kurang kan? Sebab bukan besarnya ujian, tapi yang ada adalah kemampuan. Saya beri contoh. Kenapa kita nggak lulus ujian? Soalnya susah atau kita yang bodoh? Bodoh. Kalau pintar kan nggak ada yang susah soalnya kan. Dulu kalau saya kuliah, teman suka mengeluh. Tadi soal susah ya, saya diam aja. Ustaz kenapa diam? Bukan soal itu yang bodoh. Menzalimi dosen. Soalnya gampang tadi kok. Bukti saya bisa jawab. Ya kan Ustaz kan pintar, udah tahu jawabannya. You bodoh kan? Bukan soalnya susah kan?
Ini bodoh tapi merasa diri tidak bodoh. Dosen disalahi. Jelas ya? Jadi bukan beratnya ujian, tetapi lemahnya iman. Itu masalah. Bukan susahnya soal ujian, tapi lemahnya daya ingat. Atau kan catatannya rapi, ingatannya rapuh bukan? Bagus catatannya, tapi lemah ingatannya. Wajar kalau ujiannya nggak lulus-lulus kan? Makanya dulu kalau dosen ngancam saya balik ngancam lagi. Dosen suka bilang gini, kamu kalau macam-macam nggak lulus, saya bawa you ke polisi. Jangan main-main sama saya, yakin saya lulus kok. Bagaimana caranya? Bawa bahan saya, bawa ke polisi lah. Ya. Jadi sekali lagi, manusia paling berat ujiannya loh para nabi. Ya, karena apa? Ya, dan orang yang paling berat ujiannya adalah orang beriman ya. Jadi orang tanya gini, kalau antum ditanya, saya pernah ditanya orang kafir. Kenapa ya orang Islam kok banyak musibahnya ya? Saya bilang karena mereka mahasiswa perlu naik kelas maka diuji. Lu kan penghuni neraka perlu diuji. Orang kafir itu nggak bakal masuk surga kan? Yang nggak diuji, ngapain nggak diuji orang ke neraka kan perlu ujian. Ya, jadi teman saya orang Nasrani bilang, Ustaz, kenapa orang Islam kok banyak sekali musibah? Kan orang Nasrani aman-aman aja. Kan you kafir. Orang kafir itu bakal masuk neraka nggak perlu ujian. Ya, orang masuk surga itu mesti ada prestasi. Prestasi itu butuh ujian. Makanya orang Muslim diuji karena calon penghuni surga. Kalau lu nggak perlu ditanya, orang neraka kok. Kata kawan yang satu bilang gini, lu cari masalah, jawabannya nggak enak kan? Saya bilang prinsip yang ada dusta di antara kita kan? Kan orang belum masuk surga kan? Jadi nggak boleh diuji kan? Sementara orang diuji untuk mengetahui prestasi bukan? Masuk surga ada prestasi level 1, level 2, level 3 bukan? Diuji. Adapun you tidak terdaftar jadi penghuni surga, usah diuji. Orang bukan mahasiswa kok. Ngapain diuji juga? Lama-lama bingung sendiri teman saya. Iya juga sih ya. Tapi kami punya surga sendiri ilegal. Itu surga bayangan, surga hayal. Jelas? Maka orang beriman itu yang paling berat. Jadi kalau ditanya, kenapa orang kafir kok tidak ada ujian sekali lagi? Dia kan bukan calon penghuni surga. Maka saya tanya, surga itu betul prestasi enggak? Prestasi butuh ujian bukan? Nah orang kafir itu penghuni neraka nggak butuh prestasi. Ya, orang kalah gimana-mana diuji gak usah orang udah pecundang. Ya, dan orang yang paling berat ujiannya pasti orang beriman. Lihat surat 29 ayat 2 dan 3. Ahsiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira kami membiarkan mereka menyatakan beriman tanpa diuji? Ketika Anda beriman, Anda mahasiswa Allah bukan? Anda ingin berprestasi bukan? Ahsan muamalah bukan? Pengen cum laude enggak? Pengen cum laude enggak? Atau cukup? Kayak bodoh-bodoh biasa cukup aja deh. Tadi ayyukum ahsan muamalah. Berarti targetnya cum laude bukan? Yang perlu diuji. Dan yang diuji hanyalah mahasiswa.
Dan mahasiswa orang beriman, orang kafir bukan mahasiswanya Allah, boleh diuji. Faham anak-anak? Kalau orang kafir ada jawab saya bilang tadi. Ya, makanya teman saya tanya sama saya, Ustadz tolong doakan saya masuk surga. Bisa. Kamu nggak terdaftar di manifest. Dua itu kan klaim asuransi. Lalu kan nggak terdaftar, gimana gue klaim? Cara gimana? Dia bertabi dulu. Nggak terdaftar. Kata dia, Pak Salim saya senang karena setiap saya tanya jawab. Saya kalau tadi di gereja tidak usah bertanya itu iman Kristen. Kan frustrasi saya, maka dia pindah ke sini. Kuliah yang pasti-pasti saja, yang kurikulumnya jelas, dosennya cerdas gitu loh. Kalau nanya tanya jawab, ya masa kuliah di fakultas yang udah nggak jelas gitu kan? Akhirnya masuk Islam dia. Dia bilang, ditanya kenapa kamu masuk itu gara-gara Ustaz gila tuh. Jawabannya gila-gilaan tapi masuk akal. Artinya diterima secara ilmiah gitu loh. Ada teman saya bilang sama saya, Ustaz, itu bilang masuk Islam gara-gara Ustaz gila. Itulah Islam. Orang gila ngomong aja diterima, padahal orang waras ngomong. Itu yang gila ngomong, gimana yang waras? Karena kebenaran ajarannya. Siapapun ngomong diterima. Itu orang gila ngomong, gimana yang waras? Kata teman saya pusing kalau bicara sama Ustaz Salim. Ada dia jawabannya. Jelas ya? Jadi orang beriman pasti diuji. Jadi nggak usah mengeluh kalau diuji. Sebab ayyukum ahsanu amalan. Itu punya prestasi kan. Ya, untuk menunjukkan prestasi perlu ada ujian. Kadang kasih kenikmatan, kadang dikasih musibah yang tidak enak. Itu tujuan ujian kan. Kata Allah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Manusia mengira kami biarkan dia mengatakan beriman tanpa ujian, menunjukkan orang beriman pasti diuji. Paham? Jadi jangan lihat orang kafir, kenapa nggak diuji ya? Sekali lagi, dia itu calon penghuni neraka, apa juga diuji. Dan neraka nggak usah ujian, langsung jatuh. Nggak percaya? Coba bapak-bapak kalau naik sama turun cepetan mana? Lancar turunnya. Naik untuk perjuangan bukan? Mereka suka kata neraka di bawah. Maka yang ke bawah nggak usah ujian, langsung dia meluncur. Paham? Surga di atas ketinggian. Menaikinya butuh perjuangan. Perjuangan itu ujian. Itu orang beriman. Paham anak-anak? Cara menerangkan kepada anak-anak kita supaya memahami Islam dengan cara yang mudah. Makanya kalau orang turun lancar daripada orang naik. Ya, karena neraka itu di bawah. Ibu-ibu waktu memulai kebaikan susah enggak? Tapi bermaksiat mudah enggak? Mudah. Coba lihat di Tirmidzi tentang sifat surga dan neraka. Ketika Allah menciptakan surga, Allah katakan, pergilah lihat surga. Apa yang telah aku siapkan untuk calon penghuninya. Begitu datang, Jibril kembali kepada Allah. Jika mereka melihat isinya, niscaya mereka pasti ingin memasuki dan menempatinya ya Allah. Tapi sayang, jalan menuju surga itu tidak disukai oleh nafsu. Makanya kalau menjadi orang baik hijrah itu prosesnya lama bukan? Sekali nafsu. Kemudian Allah bilang pergilah melihat neraka dan apa yang aku sediakan bagi calon penghuninya. Jibril datang kembali kepada Allah. Andaikan mereka mengetahui isi neraka tidak ingin masuk ke dalam. Hanya saja jalan menuju ke neraka disukai oleh nafsu. Ibu kalau ngaji lama-lama pusing nggak? Tapi gibah lama-lama seru nggak? Jujur aja deh. Masya Allah. Ya, ibu kalau ngaji malas nanya, tapi kalau gibah nanya kan, lalu terus beneran serius loh. Masya Allah. Kadang-kadang ibu infiltrasi ke setan bunting. Masya Allah. Sudah kayak, dan itu ujian. Ya, makanya masuk surga itu butuh
ujian karena melawan hawa nafsu. Paham? Ya? Orang beriman itu pasti akan diuji. Dan orang yang paling berat ujian orang beriman adalah orang yang para nabi dan orang-orang yang bagus agamanya. Ya, hadis At-Tirmidzi, kitab zuhud, sabar dalam menghadapi musibah. Mus'ab bin Sa'd an abihi qala, ya, qultu ya Rasulullah, ayyun nas asyadul bala? Saya bertanya, Rasulullah, siapa orang yang paling besar ujiannya? Ya, qal al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Sumbal amsal fal amsal. Kemudian orang yang agamanya dibawa para nabi. Bu, ya nggak mungkin lagi orang cerdas soalnya anak TK kan nggak mungkin. Sekali lagi, bukan soal yang susah, tapi emang kita yang on. Agama itu adalah kecerdasan. Semakin bagus agama kita, semakin cerdaslah kita menghadapi soal kehidupan. Kita lebih bijak menghadapi. Ya, jadi sekali lagi, kemudian kata Nabi apa? Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban asyadda bala. Allah akan menguji seorang dengan kadar agamanya. Semakin bagus kadar agamanya, maka semakin berat ujian. Kan daya tahan itu agama bukan? Agama daya tahan bukan? Kalau daya tahan bagus, saya suka contoh gini. Ketika puting beliung datang, kenapa pohon tercabut? Karena lemahnya daya tahan akar atau besarnya puting beliung? Lemahnya tahan akar kan? Bukan besarnya puting beliung kan? Buktinya ada pohon lain yang bertahan bukan? Itulah agama. Itulah tauhid, itulah iman. Faham anak-anak? Kalau orang beriman semakin kuat imannya, iman imun aman. Iman imun aman. Kalau beriman imun dia. Daya tahan imun itu daya tahan bukan? Daya tahan bagus aman insya Allah. Tapi kalau imannya suntuluyu bahasa sentula luluyu, itu namanya action today mampus tomorrow nanti. Ya, hanya gaya doang tapi begitu datang musibah langsung lu. Bahasa Ambonnya action today mampus tomorrow. Maka kekuatan iman, perbaiki iman, perbaiki agamamu, maka bukan besarnya persoalan, tetapi besarnya daya tahan. Dan tetapi agama dan iman. Paham anak-anak? Kemudian berikutnya, pelajaran berikutnya apa? Coba Ibu lihat dalam Sahih Muslim, kitab zuhud. Semua urusan orang mukmin itu baik. Ya, An-Turai bin qala Rasulullah sallallahu ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Inna amruhu kullu khair. Seluruh urusannya baik. Ya. Walaysa dzalika li ahadin illa al-mu'min. Dan tidak ada yang memiliki sifat itu kecuali orang beriman. Siapa? In asabathu sarra' syakar. Fakana khairallah. Jika dia diberi Allah kenikmatan, maka dia bersyukur, itu baik untuk. Jika diuji Allah dengan musibah, dia bersabar, dan itu baik untuk. Berarti orang beriman itu akan baik dengan ujian. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur, baik dia. Ketika Allah ambil nikmat, dia bersabar, maka baiklah untuk. Dan kata Nabi, hal ini tidak ada bagi orang kafir, hanya bagi orang Islam. Sekali lagi, karena mereka bukan calon penghuni surga. Tak perlu diuji. Karena surga itu butuh orang berprestasi. Prestasi itu mesti diuji, bukan? Ya, jadi jangan lihat, kenapa orang kafir kok ketawa, hihiha, ya kuntilanak habis beranak ya. Nggak usah nanya. Teman saya kafir juga sini. Jadi orang Islam kok banyak musibahnya ya. Sejasa terangkan itu nggak ada yang nanya-nanya lagi. Kata teman saya, jangan nanya dia, jawabannya nggak enak tahu.
Terus yang satu tanya, emang jawabannya gimana? Masuk akal, sangat ilmiah, cuman kita yang dengar sakit tahu. Antum jangan menghadapi orang kafir ya, karena nggak bisa jawab kan. Nanti lama-lama, ya juga sih. Jadi, kalau saya menghadapi orang, kata mereka gini, Pak Salim, kok Bapak bisa jawab? Kita masih mikir jawaban. Ada jawab. Itu namanya tinggu menghadapi kalian cukup jeb kiri, nggak usah kanan. Orang kalian bodoh-bodoh, ngapain juga jeb kanan? Kiri aja, cukup. Eh? Orang agamanya rapuh, ngapain juga karena kekuatan kanan? Nggak usah. Nah, antum jeb kiri dan kanan sama-sama lemah. Jangan coba lawan ya. Jadi sekali lagi, orang mukmin itu baik urusannya karena diuji. Jika diuji dengan kebaikan, dia bersyukur baik untuk. Jika diuji dengan musibah, dia bersabar. Dan keduanya baik, kata Nabi, tidak Allah berikan dua sifat itu kecuali kepada orang beriman. Ini menunjukkan orang kafir nggak diuji. Pertanyaannya Pak Salim, kenapa orang kafir lebih kaya dari kita? Yang kaya orang Islam juga banyak. Tapi jawaban sekarang gini, kan setiap kebaikan mesti dibalas bukan? Jadi Allah balas pahala kebaikan orang kafir itu di dunia. Dengan sehat, supaya hari kiamat dia bertanya, Tuhan, aku kan berbuat baik, pada balasannya, tuh lu kaya dari mana? Paham? Sehingga hari kiamat orang kafir gak berani nanya, mana imbalannya Tuhan? Apa kata Allah? Lo numpang di bumi gue, lu sebayang berjenggot, lo ngaku-ngaku lo. Gue kasih balasan. Minta balasan sama yang berjenggot itu. Paham? Tetapi nikmat Allah yang kasih bukan? Walaupun diingkari Allah yang kasih Allah juga bukan? Tapi kalau Allah punya alasan. Emang lu sembah gua? Enggak kan? Lu sembah yang berjubah dan bertongkat kan? Paham anak-anak? Maka Allah kasih mereka kenikmatan dunia. Karena mereka tidak memperoleh kenikmatan akhirat. Hidup ini kan hanya dua. Sengsara bawa nikmat atau nikmat bawa sengsara. Ya, nikmatnya sementara, sengsaranya selamanya. Kata Nabi, dunia jannatul kafirin. Dunia itu surganya orang kafir. Itu pun hanya sementara bukan? Ada sudah 70 tahun, ya, tetapi azab yang menanti itu lebih lama, selama-lamanya. Kita susah di dunia. Ya, dunia sijnul mukminin kata Nabi. Dan dunia itu penjara bagi orang mukmin. Penjara terbatas bukan? Ini haram, itu haram, ini terlarang, ini terbatas bukan? Rasanya sengsara bukan? Tapi sengsara membawa nikmat. Ya, sengsara bawa nikmat. Hidup itu hanya dua pilihan. Tidak ada nikmat bawa nikmat, Bu. Dua kemungkinan. Sengsara bawa nikmat atau nikmat bawa sengsara. Ibu pilih yang mana? Sengsara bawa nikmat. Tidak apa-apa. Sengsara coba sebentar kok. Ya nikmatnya abadi. Dan itu adalah ujian. Paham anak-anak? Nah, sekarang itu musibah. Apa korelasinya dengan doa isti'anah? Alasannya apa yang keempat? Karena manusia itu lemah. Manusia itu bersifat lemah. Dan manusia butuh kepada Allah. Ya, apa hubungannya musibah dan segala macam dengan isti'anah, mohon pertolongan? Jawabannya, karena manusia itu lemah. Lemah dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 28. Yuridullahu yukhaffifa ankum
Wa khuliqal insanu dha'if. Allah senantiasa menghendaki kemudahan untuk kalian. Karena sungguh manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Karena manusia lemah, Allah tidak pernah beri beban di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak pernah beri ujian melebihi batas kemampuan kita. Karena kita lemah. Seorang guru yang tahu kemampuan siswanya tidak mungkin menguji siswa melebihi kemampuan siswa, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Maka Allah menghendaki kemudahan. Maka saya dipermudah, Bu. Kalau sedang safar, boleh kasar bukan? Karena kita lemah. Ya, kalau sedang sakit buka puasa. Ya, kalau tidak mampu haji tidak usah maksa. Jangan sampai kota hajinya dikorupsi. Ya, makanya iblis takut sama menteri-menteri agama Indonesia. Kiai tapi kurus. Apa kata iblis? Jangan salahkan saya, emang mental lu bobrok sih. Jelas? Kata manusia lemah, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 35 ayat 15, apa kata Allah? Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, sungguh kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh pertolongannya maksud diantara. Karena manusia itu lemah, maka dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan ista'inu bisabri wassalam. Malah pertolongan. Kenapa kalian lemah? Sementara kadang-kadang ujian itu berat. Supaya dalam kelemahan tapi sukses meraih kesuksesan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kesuksesan kecuali bersama pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di surat 40 ayat 60, coba lihat. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tapi sebelum ayat itu dia surat 7. Ya, ayat 128. Surat 7 Al-Araf 128. Kata Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel. Qala Musa liqaumi ista'inu billah wasbiru. Apa kata Musa kepada kaumnya? Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Jadi karena kita lemah, maka kita punya dua kekuatan. Memohon pertolongan dan sabar. Dan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di surat 1 ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isti'anatul ibadah. Maka doa tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar. Mohonlah pertolongan kepada Allah karena manusia itu lemah. Manusia lemah kalau nggak sabar kacau nggak, Pak. Coba lihat, lemah tapi sok kuat, kira-kira nyaho nggak? Ya, kita lemah tapi sabar menjalani kehidupan aman nggak? Nah, jadi kita memiliki dua kekuatan batin. Memohon pertolongan kepada Allah dan sabar dalam menjalani kehidupan. Pasti kita survive. Paham? Kita bersabar sambil tetap memohon pertolongan kepada
Allah. Memohon pertolongan dan terus sabar dalam memohon pertolongan kepada Allah. Insya Allah kita survive. Besarnya ujian tidak akan melindas kita. Tidak akan melibas kita. Kita survive insya Allah. Kalau jiwa itu memiliki dua tadi. Bergantung kepada Allah dan bersabar atas ujian. Allah tidak mungkin membebani kita dalam kemampuan. Allah tahu kelemahan kita. Allah tahu kekuatan kita. Tidak mungkin Allah melebihi kemampuan kita. Maka bersabar. Karena pertolongan datang bersama dengan kesabaran. Maka sabar. Kadang-kadang kita berdoa tapi tidak sabar. Ada yang bersabar tidak berdoa. Maka kita orang mukmin memiliki dua kekuatan batin tadi. Berdoa dan bersabar. Terus berdoa dan terus bersabar. Berarti dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu. Yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akan jadi tetap berdoa dan tetap bersabar. Kenapa? Karena satu, dia yakin Allah tidak mungkin melampaui kemampuan dia. Dia yakin kalau dia mengetuk pintu, Allah pasti membukanya suatu saat nanti. Maka dia terus berdoa, dia terus bersabar. Tidak mengenal putus asa. Apa kata Allah? Di surat 12 ayat 68. La tai'asu min rauhillah wa la yai'asu ilal qaumil kafirin. Jangan putus asa dengan Allah. Karena tidaklah putus asa kecuali kafir. Maka tidak usah putus asa. Orang tidak sabar karena putus asa. Kalau sudah putus asa biasanya tidak berdoa, tidak memohon pertolongan. Terus memohon pertolongan karena meyakini akan janji Allah. Dan janji Allah tidak gombal seperti Mulyono. Yakin itu. Paham? Karena sabar menunggu pertolongan Allah. Karena dia beryakin Allah tidak seperti Mulyono. Ya, dan Mulyadi. Indonesia kan ada mulmulnya, ada Mulyani mundur, ada Mulyono kabur, yang masih bertahan Mulyadi. Negara mulmul namanya. Allah menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janjinya, maka sabar dan yakin akan pertolongan Allah. Maka Allah bertolong. Karena antum yakin bahwa Allah tidak pernah ingkar janjinya. Kata Nabi Musa, ista'inu billahi wasbiru. Mohonlah dan sabar. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin ingkar janjinya. Allah tidak pernah gombal. Ya, Allah tidak pernah gombal seperti laki lo. Laki lo kan suka gila. Muka gombal lagi. Banyak bohongnya dia. Ya. Di mana tukang bohong pasti bela diri lah. Ada maling, aku maling. Jelas ibu-ibu ya. Apa kata Allah di surat 40 ayat 60? Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, mohonlah berdoalah kepada. Niscaya aku perkenankan doa-doa kalian. Kenapa Allah kasih ista'inu? Karena Allah jamin doa kita akan diijabah. Ya. Pertanyaannya, kenapa mesti bersabar dan mesti berdoa? Karena Allah janji. Allah pasti akan mengijabah doa kita. Itu alasan kenapa Allah suruh kita mohon pertolongan. Karena Allah memastikan bahwa dia pasti akan memenuhi doa-doa kita. Jangan percaya laki, lu minta apa dia gue kasih, gombal. Itu namanya laki tubut, tukang bohong dia. Jangan percaya sama laki ya Bu. Sekedarnya saja supaya nggak sakitnya itu di sini loh. Kata penyanyi dangdut, sakitnya itu di sini.
Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Niscaya aku perkenankan. Ini jawaban kenapa Allah perintah kita mohon pertolongan. Allah pastikan kita akan diijabah. Di surah 2 Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, jawab aku dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku menjawab doa-doa mereka jika mereka berdoa kepada. Ini alasan kenapa Allah mengatakan berdoalah kepada. Karena Allah pasti mengabulkan. Ya, coba lihat dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Ya, kitab pendahuluan muqaddimah kitab takdir. An Thauban qala Rasulullah sallallahu dari Thauban telah bersabda Rasulullah sallallahu la yazidu fil umri illa al bir wa la yuraddu qadri illa du'a. Kata Nabi, tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan dan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Logikanya gini, Bu. Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu, bukan? Kalau ibu tanya, Pak Salim, mungkin gak Allah merubah takdirnya? Jawabannya, kalau gak rubah, kenapa Allah suruh doa? Paham? Miskin kaya takdir, bukan? Paham gak? Yang berhak merubah takdir siapa? Jadi bisa saja. Jawabannya apa? Kalau memang gak bisa rubah, kenapa Allah suruh doa? Lihat surat 13 ayat 39. Allah menetapkan takdir, Allah bisa merubahnya apa yang dia kehendaki. Itu kenapa Nabi mengatakan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Kita perbuat kebaikan supaya umur panjang. Paham? Dan banyak berdoa karena kata Nabi tidak ada dapat menolak takdir kecuali doa. Sederhana saja. Kalau memang Allah tidak merubah takdir miskin kaya, kenapa Allah suruh kita berdoa? Emang Allah kurang kerjaan apa mainin kita? Maka berdoalah. Ya. Saya punya teman kuliah. Dia menikah dengan laki-laki. Tentu laki-laki bukan perempuan. Lakinya tuh jahat sekali, suka KDRT. Saya bilang, kenapa kamu nggak melawan itu laki-laki bahlul itu? Takdir Ustaz. Saya lagi pakai sepatu bili, saya cabut, saya ketuk kepalanya. Sakit Ustaz, takdir bodoh. Jangan malah takdir. Paham? Lalu tidak berbuat apa-apa. Lalu dia juga sih. Saya bukan di pengadilan laki brengsek itu ngapain dipertahankan? Ya, laki itu imamnya bukan beol, bukan kentut, udah beol, dia nggak layak jadi imam. Pulangkan ke rumah bapaknya. Hanya diceraikan sama bini. Apa kata lakinya? Ngapain lu dengar Ustaz? Oh, dia ajakan nikah-nikah? Apa kata bininya? Dia lebih waras daripada loh. Ya, saya bilang dia zalim. Dalam agama boleh cerai. Takdir Ustaz. Saya buka sepatu beli saya ketuk kepalanya, plak. Bentol kepalanya. Ustaz sakit, takdir, saya bilang. Lalu kesalahan itu takdir kan? Lalu saya jelaskan bagaimana al-sunnah iman takdir.
Oh, jadi saya mesti gugat. Gugat dia lagi brengsek kayak gitu. Ibarat imam dia bukan lagi kentut tapi udah BO. Orang udah BO kok dijadikan imam. Mudah-mudahan di depan bapak-bapak ini ya. Kira-kira layak imam bapak-bapak ini. Masih layak kan? Belum kentut kan? Jelas Bapak ya? Doa itu dapat berobat tak? Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bertakdir adalah Allah. Yang dapat merubahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Surat 13 tadi ya. Ayat 39 tadi. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah suruh kita bersabar dalam berdoa? Imam Ibnu Majah dalam kitab doa bahwa setiap doa dua kemungkinan, ditolak atau diterima. Ini konsekuensi sabar. Jadi kalau ditolak jangan salahkan Allah. Allah nggak mungkin ingkar janji kan? Pasti ada sesuatu yang kita perbuat yang menyebabkan doa kita tertolak bukan? Jadi kalau ibu melamar, ya, berkatnya ditolak, perhatikan jangan salahkan panitianya. Barangkali ada berkas yang belum lengkap bukan? Maka bersabarlah penuhi persyaratan itu. Boleh jadi ada yang kita bermaksiat atau kita bukan penghalang terijabahnya doa. Butuh sabar nggak untuk memperbaikinya? Sabar. Kata Imam, doa kemungkinan dua. Ditolak atau diterima. Kalau doa kita ditolak, jangan salahkan Allah, mesti sabar. Allah tidak berikan janji, berdoa kepadaku. Niscaya aku perkenankan doa kalian. Berarti ada yang salah dong dari kita. Ya, saya kasih contoh tadi. Pemerintah kasih pengumuman, panitia. Tapi persyarat berkasnya ditolak. Jangan salahkan panitia kan? Karena boleh jadi ada berkas yang tidak beres, bukan? Berkasnya. Nah, perbaiki diri kita agar doa kita diijabah. Butuh sabarnya. Butuh sabar. Jangan salahkan Allah. Jangan merasa kabur kepada Allah. Gombal loh. Katanya gue berdoa lu kabulin. Ternyata lu tolak. Kufur enggak? Kufur. Maka butuh sabar. Kenapa? Bersangka baik kepada Allah. Bersangka buruk kepada Allah. Perbaiki kesalahan kita. Ini itu sabar dalam berdoa. Kalau doa kita ditolak. Paham? Jangan songong, Bu. Paksa Allah mesti gabulkan. Paham? Sementara Allah punya persyaratan untuk mengabulkan doa. Makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dengan Allah terima doanya. Ya, udah salah songong lagi. Itu namanya sengot, sesat ngotot namanya. Tidak sabar. Perbaiki dosa kesalahan kita, barangkali ada di antara perbuatan yang menjadi penghalang terijabah. Itu fungsi sabar dalam berdoa. Kenapa doa kita ditolak? Introspeksi diri. Ya, silakan lihat diri kita. Ada kesalahan yang kita perbuat menyebabkan terhalangnya doa kita. Butuh sabar gak untuk memperbaikinya? Butuh sabar gak menyangka baik kepada Allah? Butuh sabar. Yang kedua, dikabulkan. Ada 3 kemungkinan hadis tadi. Pertama, diberikan seperti yang diminta. Pasti ibu suka yang ginian kan? Misalnya, ya Allah jangan lakiku menikah lagi deh Bu Pak. Ya laki tidak nikah. Yang kedua, Allah ganti kompensasi dengan musibah yang sebaik dengan nilai kebaikan tadi. Ya Tuhan jangan lakiku menikah lagi. Laki menikah, ya. Tapi ibu Allah hindari dari penyakit kanker umpama. Allah ganti dalam bentuk yang lain yang setara dengan kebaikan yang kita minta. Karena Allah paling tahu apa yang terbaik untukmu, bukan? Dulu ibu waktu pertama pilih laki, dia terbaik untuk, kemudian gigit jari, bukan? Sain loh, siapa suruh salah pilih tadi. Allah lebih tahu apa yang terbaik. Apa yang Allah berikan, Allah lebih tahu. Kemungkinan ketiga, Allah tidak kasih di dunia.
tapi Allah berikan berupa surga di akhirat nantinya. Bayangkan Bu, Ibu minta ini belum dikasih, minta itu belum dikasih. Ketika di mahsyar Allah berikan semuanya. Kira-kira surprise gak Bu? Kira-kira Ibu satu nggak hari itu? Subhanallah. Maka butuh sabar bukan? Butuh sabar. Karena Allah paling maha bijaksana kok. Dan Allah yang pasti Allah tidak mungkin ingkar janji itu satu. Seperti Mulyono, Mulyani, dan Mulyadi tadi. Paham? Ketiga kemungkinan Allah kan seperti kita minta. Minta kaya misalnya. Allah kasih. Minta rumah di Sasak 3, Allah kasih. Ya. Kompensasi dengan musibah yang senilai dengan kebaikan kita minta. Paham? Mungkin ya tidak dapat rumah tapi anaknya baik-baik semuanya insya Allah bisa. Allah kasih lebih baik dari yang kita minta. Atau kemungkinan ketiga, Allah ganjar dengan jannah di akhirat. Ya Tuhan, semoga aku bisa beli rumah di Sasak 3. Terus ngontrak sampai mampus. Tidak, tapi ternyata surga Allah kasih, Masya Allah. Paham? Paham ibu-ibu? Sampai mati ngontrak, Masya Allah. Surga gratis, Masya Allah. Nggak perlu ngontrak. Paham? Dan ketiga ini butuh sabar, bukan? Ketika Allah penuhi nikmat, butuh sabar untuk menggunakannya, bukan? Ketika Allah ganti dengan yang lain, butuh sabar untuk menantinya, bukan? Atau Allah menundanya, butuh sabar. Maka mesti bersangka baik kepada Allah. Bersangka buruk kepada laki lo. Bersangka baik kepada Tuhan lo, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab laki lo mukanya gombal. Bukan guru lo. Laki lo. Jelas ibu-ibu? Sabar. Jadi itu kaitannya sabar dengan doa tadi. Karena dua kemungkinan, ditolak atau ditunda tadi. Dan ini butuh kesabaran. Dan innallaha ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang sabar. Masya Allah. Maka sekali lagi, kalau doa kita tidak diijabah, jangan langsung memvonis Allah salah ya. Tapi bertanya, jangan bertanya pada rumput yang bergoyang. Indonesia kan kalau ada musibah apa jawabnya? Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia duta. Mengapa terjadi bencana di tanah ini? Mungkinkah Allah mulai enggan bersahabat dengan kita? Ataukah Tuhan mulai bosan melihat tingkah manusia yang selalu bangga dengan salah dan dosa? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Masya Allah. Yang bikin masalah dia rumput ditanya. Apa kata rumput? Goblok. Ya gimana? Kenapa begini dikosatin ya? Bukan tanya pada diri sendiri, tanya pada rumput loh. Ini namanya badut, bangsa dungu tenang. Pada diri kita. Jangan bertanya pada rumput yang ya, Masya Allah. Gak waras orang Indonesia. Itu alasannya kenapa masalah bencana gak selesai. Konsultingnya rumput. Rumput ditanya bagaimana jawabannya, coba lihat. Paham anak-anak? Maka bersama. Dengan mengevaluasi diri kita. Bersabar untuk memperbaiki diri kita sehingga kondisi kita layak untuk diijabah doa. Butuh kesabaran. Atau tidak tadi dikabulkan tapi tergantung Allah suka. Sekali lagi Allah lebih tahu apa yang terbaik untukmu, bukan? Sehingga enggak surat 2 Al-Baqarah ayat 216. Itu kalimat asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka justru baik untukmu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka justru tidak baik untuk Allah lebih tahu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih tahu apa dan kamu tidak tahu. Maka kalau apa yang Allah berikan,
terima saja, riba saja. Raditu billahi sebagai Rabb kita. Apa dikasih kita ambil. Ya, kok saya minta ini, kenapa dapatnya ini? Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka bersabar. Dan itu tidak akan dimiliki oleh orang beriman yang bersabar. Dikasih yang bukan kita minta, bersyukur. Dan itu sifat orang mukmin, tidak pada orang lain selain orang mukmin. Faham? Seprotes, Tuhan, aku minta ini, kenapa dikasih ini? Kata Allah, suka-suka gue lah, numpang kok ngotot. Kalau bahasa selengeannya kan, nggak boleh. Bersabar dan riba menerima apa yang Allah berikan untuk kita. Karena sekali lagi, apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Contoh musibah. Musibah itu biasa ada kebaikan di balik kebaikan, di balik musibah, bukan? Pasti ada tujuan bagi yang Allah simpan di sana. Sabar menerima. Ya, nggak usah ngotot. Ya, kata anak Medan, sudah menumpang melutut untuk pulang. Kemudian terakhir, kenapa sholat Allah sertakan bersama dengan doa? Maksudnya apa? Sebaik-baik doa, sebaik-baik pertolongan adalah ketika sholat. Kenapa Bu? Tadi surah 1 ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pertama. Akui hak Allah dulu. Sholat itu kita ibadahi Allah, bukan? Kita mengesahkan Allah, bukan? Berarti kita mengakui hak Allah, bukan? Itu pertama. Ya. Iyyaka na'budu, baru iyyaka nasta'in. Ibadah dulu. Artinya apa? Jangan kita minta hak kita kepada Allah sebelum kita memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam kitab Bukhari Muslim, kitab Tauhid. Ketika Nabi bertanya kepada Mu'ad radhiyallahu anhu, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Apa kata Allah, kata Mu'ad? Allah wa Rasulullah a'lam. Allah yang lebih tahu. Nabi mengatakan, haqqullah 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Paham? Hak Allah apa ibadah? Tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu. Tadi coba lihat surah 2 Al-Baqarah 186. Ya, supaya doa dia lah. Fastajibu li wal yu'minu bi. Mereka penuhi dulu permintaanku dan mengimaniku, mentauhidkanku. Paham? Dan sholat itu adalah sebaik-baiknya ibadah, bukan? Sholat itu sebaik-baiknya penghambaan diri kepada Allah, bukan? Aku hak Allah dulu baru minta. Coba, tidak ngaku suami, kira-kira minta belanja dikasih enggak? Kata suami, wah, enggak, minta biaya hidup dia. Ya kalah. Paham? Jadi kenapa sholat? Karena sholat adalah sebaik-baiknya ibadah. Dan ibadah adalah mengakui hak Allah. Sebelum kita meminta hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham anak-anak? Yang kedua, kenapa sholat? Karena waktu-waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika sholat. Paling tidak 3 tempat berkaitan dengan sholat. Pertama, antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah berkaitan dengan apa? Sholat kan? Jadi, azan dan iqamah kata Nabi, la yuraddu bainal adzanain. Abu Bukhari dalam kitab azan. Tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Jadi kalau ibu misalnya ada orang di festival azan kemudian iqamah, itu bukan tidak dijabah doa. Paham? Yang dimaksudkan adzanain di sini adalah menjelang sholat. Itu pertama. Kenapa Allah sertakan isti'anah dalam sholat? Paham?
alasan pertama tadi, karena ini penghambaan kepada Allah. Kita menyembah dulu baru minta pertolongan. Alasan pertama. Alasan kedua apa? Bahwa waktu yang paling baik untuk berdoa dan sangat besar kemungkinannya diijabah adalah ketika sholat. Pertama antara adzan dan iqamah. Yaitu adzan yang berkaitan dengan sholat, bukan adzan-adzanan. Bukan adzan di kuburan. Paham? Adzan di sini adalah adzan yang terikat dengan salat. Yang kata Nabi tidak ditolak doa di antara dua adzan tadi. Yaitu adzan dan iqamah. Yang kedua apa, Bu? Ketika ruku. Ketika ruku. Kita udah bahas hadisnya kan? Ketika sujud. Ya, ketika sujud. Lihat dalam Sahih Muslim. Kitab sholat. Apa yang dibaca saat sujud? Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun faktiru du'a. Kata Nabi, seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ini alasan kedua kenapa sholat isti'anah dengan sholat. Faham? Satu alasannya apa? Sholat itu adalah bentuk pengakuan akan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dulu baru minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah. Ibadah dulu. Ya, jangan datang-datang ya, tidak punya sopan satu langsung minta, kira diusir enggak, Bu? Ya menyapa dulu, bersopan santun dulu, ya baru kita meminta. Yang kedua, karena waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah ketika pertama antara adzan dan iqamah. Yang kedua ketika sujud. Yang ketiga kapan? Sebelum salam atau ketika apa? Tasyahud akhir. Ya. Ketika tasyahud akhir. Lihat Sahih Bukhari. Ya. Hadis dari Anas bin Malik. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, yaitu ketika Nabi mengajari kami tentang tasyahud. Kemudian Nabi membaca at-tahiyatu lillah, as-salawatut thayyibat dan seterusnya. Kemudian kata Nabi apa? Dan perbanyaklah doa-doa kalian sebelum salam. Karena Allah pasti mengijabah doa-doa kalian. Ya, hadis dari siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Ya, bahwa Nabi mengajari kami baca tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan kami membaca Quran. Kemudian Nabi membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Setelah sampai dengan Allahumma salli ala Muhammad terusnya. Kemudian kata Nabi apa? Dan mintalah kebaikan apa saja keinginan dari Allah Rabb kalian. Karena saat itu Allah tidak akan menolak doa kalian. Faham? Itu alasan kenapa Allah menyertakan perintah berdoa ketika salat. Ada tiga alasan tadi. Pertama, antara adzan dan iqamah. Kedua, ketika sujud. Yang ketiga, kapan? Sebelum salam. Itulah hakikat ista'inu bisabri wassalam. Faham anak-anak? Maka kalau punya masalah, sholatlah. Berdoalah kepada Allah waktu sholat. Gak usah curhat ke Mama Dede. Curhat dong. Kurang kerjaan banget kita.
Ya, ketuklah pintu langit. Ya, terutama ketika sepertiga malam terakhir. Salat malam. Di mana Allah berfirman, wahai hambaku, siapa yang bertobat, aku terima taubatnya. Siapa beristighfar, aku mengampuninya. Siapa meminta, pasti aku akan berikan apa yang dia minta. Salat bukan? Aku minta sepertiga malam terakhir. Ya, jadi curhat kepada Allah dalam isti'anah, memohon pertolongan dalam sholat. Jadi punya problem, jangan ke dukun. Nah, jadi perkosa dukun baru rasa loh. Sekali ibu-ibu diperkosa dukun kan? Waliyahudzubillah. Jadikan sholat itu doa. Maka banyaklah berdoa. Jadi salah ibu, kalau punya problem lari kemana? Jangan lari ke orang bermasalah. Sebab persoalannya apa? Menyelesaikan masalah tambah masalah. Katakanlah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia mentakdirkan masalah, sebenarnya Allah akan punya masalah. Dan Allah mampu menyelesaikan masalah. Dalam sholat dan sabar kita berdoa. Paham? Antara adzan dan iqamah kita perbanyak doa-doa kita. Apalagi ibu-ibu bisa perpanjang doanya, bukan? Bapak ibu-ibu ikut adzannya masjid, iqamahnya sendiri. Adapun bapak-bapak ikut iqamah masjid karena sholat berjamaah di masjid. Ketika sujud, perbanyaklah doa. Ya, minta apa saja kepada Allah silakan. Ya, meminta kaya juga silakan. Bapak-bapak minta jodoh lagi silakan. Masya Allah. Selama bukan maksiat dan bukan memutuskan rahim. Atau sebelum salah. Dan paling utama kalau dilakukan adalah sholat malam. Berdasarkan hadis kursi tadi. Ya. Allah berfirman, wahai hambaku, siapa yang meminta kepadaku, aku akan penuhi permintaan. Siapa mohon ampun, aku akan ampuni dia. Siapa yang bertaubat, aku terima taubatnya. Maka sholat yang paling banyak kita perbanyak doa-doa kita adalah ketika sholat malam. Bangun sholat malam, Bu. Jangan ngorok. Ya, jangan tidur aja, bangun. Ya, perbanyak doa ketika di sepertiga malam terakhir. Ya, karena Allah kita bertobat, Allah terima taubat. Kita mohon ampun, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita minta apa saja, akan Allah kabulkan permintaan kita. Selama kita tidak menjadi membuat penghalang diijabahnya doa. Baik, saya udah kelelahan loh. Jelas nggak? Jelas ya, Bu? Ibu jelas hari ini, bisa lupa lagi kan? Masya Allah. Baik, saya kira cukup dari saya. Ya, Ibu Bapak punya waktu masih lumayan 25 menit. Kan kontraknya sampai jam 10 kan? Undangannya sampai jam 10 bukan? Kalau jam 10 nanya, saya patahin tangannya. Alhamdulillah. Bapak Ibu kami persilakan untuk tanya jawab pakai tangan saja. Nanti saya tunjuk bagaimana biasa. Hari ini mohon maaf tidak ada kuis ya. Tidak ada kuis, panitia belum menyiapkan. Jadi kita tanya jawab saja. Silakan Bapak Ibu. Juga teman-teman yang di Zoom, kami persilakan untuk bertanya bila mana ada. Silakan Ibu. Ibu yang belakang tunjuk tangan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas suara Ibu di sini, Bu. Saya jawab karena saya yakin Ibu salam lebih dulu. Maka saya dengar salam Ibu, ngira-ngira saja saya.
Gimana? Baik. Maksud ibu ini boleh nggak sih selain saya berdoa sendiri, saya minta tolong orang lain berdoa untuk saya. Iya, maksudnya sama. Eh, minta kepada ahlinya apa? Oh, misalnya gini, kita meminta sesuatu yang memang layak diberikan oleh manusia tidak apa-apa. Ya, yang istiadat sini ibadah. Jadi istiadat di sini sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh Allah, tidak boleh kepada manusia. Contoh, ibu sedang dikejar musuh. Ibu minta tolong Allah, ya Allah bantu aku dari musuh-musuh. Tiba-tiba dapat polisi, Pak tolong cegah itu. Boleh. Ini namanya pertolongan isti'anah yang boleh. Selama itu dibolehkan oleh agama. Contoh, minta miskin, minta kaya, jangan minta ke kuburan, Bu. Paham? Jadi meminta pertolongan kepada manusia pada perkara yang mereka boleh-boleh. Yang menjadi syirik kalau itu hanya hak Allah yang kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Yang berikutnya Ustaz, ada anak yang durhaka, tapi apakah ada orang tua yang durhaka juga? Bagaimana menyikapi orang tua yang durhaka? Baik. Durhaka itu kan dosa kan? Berbuat kezaliman kan? Misalnya orang tua yang tidak menafkahi anaknya dengan harta yang halal. Misalnya orang tua korupsi menafkahi anaknya, orang tua durhaka. Sebab Allah memerintahkan menafkahi keluarga dengan harta haram. Ini orang tua durhaka. Ya, saya pernah punya cerita. Ada sepupu jauh saya marah sama anaknya. Saya tahu dia korupsi, Pak. Oh, korupsi banget dia. Satu hari dia marahin anaknya. Kamu kurang ajar loh. Bapak udah nafkahi kamu. Anak durhaka. Yuk durhaka duluan. Kan yuk korupsi kasih makan anak yuk. Emang maling itu kan durhaka. Kamu telah memasukkan makan haram ke tubuh anak. Itu kan durhaka. Tapi katanya rasain memang enak. Kemudian lo kurang asam. Ini urusan saya sama sepupu saya. Karena kami selevel gitu. Dan saya ustadz boleh menasihati dia. Paham? Ini durhaka. Satu. Yang kedua, orang tua yang tidak mencegah anaknya dari kedurhakaan, ada youth namanya. Termasuk 3 orang yang tidak mencium bau surga. Durhaka enggak? Ini orang tua durhaka. Namanya ada youth. Ada youth kepala rumah tangga yang tidak mencegah keluarganya dari berbuat dosa. Anak perempuan pakai baju bupati, buka paha tinggi-tinggi. Bajunya sekwilda. Sekitar wilayah dada kelihatan. Alisukin semekit dibiarkan. Ini ayat durhaka. Saya tanya, termasuk durhaka enggak? Ketika bapaknya melihat anak berbuat yang diancam neraka tapi dibiarkan, durhaka enggak? Durhaka. Qu anfusahum ahlikum. Ini namanya orang tua durhaka. Tadi menafkahi anak dengan harta haram. Durhaka bukan? Ya. Kemudian yang kedua, membiarkan anaknya tidak paham agama, dibiarkan. Durhaka nggak ini orang tua? Kalau anak durhaka karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai anak pada orang tua, bukan? Kalau orang tua tidak menjalankan kewajibannya kepada anak, durhaka bukan? Sesama orang durhaka tidak boleh saling menabrak. Jelas ya? Contoh kedurhakaan. Walau demikian, wahai anak-anak, sedurhaka apapun orang tuamu, tetap tidak boleh kita membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Lihat surat 31. Ayat yang ke-14. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi'ilm fala tutihuma
wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini bedanya bersikap dengan orang tua durhaka. Apa kata Allah? Andaikan salah seorang dari keduanya atau kedua mengajak bahwa syirik ini sebenarnya kejahatan terbesar, bukan? Jangan taat, tetapi tetap menggauli mereka dengan baik. Jadi walaupun orang tua durhaka, tidak boleh dibalas dengan kebiadaan. Kata wasahibu ma fid dunya ma'ruf. Kewajiban anak tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dosa dia silakan dia tanggung. Dosa dia ditanggung, tapi kita tidak punya alasan untuk berbuat dosa kepada saya ketemu orang melawan ayahnya. Mas, kenapa dilawan? Orang dosa durhaka, Ustaz. Tidak boleh. Durhaka, berbuat syirik juga durhakaan, bukan? Mereka mengajak berbuat syirik, kejahatan tertinggi loh. Tidak boleh taat. Tapi apakah akan lawan? Enggak. Sikap? Enggak. Jangan taat. Diam saja. Tinggalkan mereka baik-baik. Faham? Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap engkau mempergauli mereka dengan baik. Jadi anak-anak, walaupun orang tua kita jahat, kita berakhlak baik kepadanya. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang tua gue durhaka, Ustaz. Ya enggak, itu bukan alasan pembenaran untuk mendurhakai mereka, tidak boleh. Jelas ya? Yang lain. Ustaz, saya dan suami berbeda firqah. Saya telah belajar sunnah dan suami belum dan banyak melakukan ibadah yang bid'ah. Sementara saya takut dianggap tidak taat kepada suami. Bagaimana sikap saya yang terbaik kepada? Baik. Ya agak repot ya. Nahuda sama asistennya berbeda. Ya. Tujuannya sama sih, ke surga. Cuman bid'ah kan menganggap bid'ah itu baik kan. Masalahnya sih. Ini kan gawat. Sementara yang bini bilang, kata Nabi bid'ah itu tertolak, Mas. Tahu apa? Kira-kira ribet nggak rumah tangga kayak gini? Tapi satu, bersabar. Yang kedua, dakwah pelan-pelan suami, diruqyah pelan. Ini suami kesetangan. Diruqyah pelan-pelan, jadi dakwah pelan-pelan. Ya, kasih dia buku umpamanya. Dan tidak boleh taat kalau maksiat. Misalnya suami biasa percaya orang yang ahli kuburan misalnya. Kita ke kuburan berdoa sama Habib. Bilang aja, Mas, kalau mau ke neraka sendiri jangan ngajak-ngajak. Ya, karena aku bukan menganut filosofi surga mana neraka katut. Surga oke, neraka oke. Lu masa bui aja lu nggak jauh pergi neraka. Jelas ya? Karena kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu. Beda itu maksiat bukan? Maksiat. Beda itu kesesatan, ke neraka maksiat bukan? Ya, masa ke neraka mau? Jadi tidak boleh taat kalau dia mengajak kita kepada bid'ah. Tapi jangan lawan juga dengan kerasan. Bid'ah. Nggak usah gitu juga. Ya biasa aja dinasehatin. Mas, walana a'maluna walakum a'malukum. Mendingan kita sama, tapi amal kita masing-masing deh. Ya, saya tidak mengintervensi amalmu, mas tidak intervensi amal saya. Walana a'maluna walakum a'malukum. Untuk saya amal saya, untuk kamu amal kamu. Paham? Kalau memang nggak bisa diajak kepada sunnah. Sekali-sekali aja dia ngaji sunnah supaya diruqyah sama ustaz sunnah. Ya, supaya setannya lari. Karena setannya kebodoh atau fanatisme buta boleh jadi. Salahkan Nabi. Ya, ini kan Oon bukan? Itu namanya babon. Bapak Oon. Akan pelan-pelan ini nasihat. Ya. Tapi kalau sampai tingkat kesyirikan dan semacamnya, ya, misalnya, ya,
Karena bicara agama kan hal yang penting, bukan? Kemudian terjadi kekerasan, tidak apa-apa. Kalau toh Anda meminta hulu kan, ya daripada Anda kayak dia niati, untuk apa kita serumah kalau hanya kita terpisah? Untuk apa kita seranjang kalau dua hati tak meminta? Saya nambah, buat apa saling meminta kalau akidahnya berbeda? Jelas? Jelas, Bu? Buat apa saling meminta tapi akidah berbeda? Jelas? Akidah pemersatu, bukan? Di dalam memersatukan kita di dunia dan di akhirat. Apapun beda membuat kita terpisah di akhirat. Makan cinta kalau gitu. Jelas ya? Pulangkan saja ke rumah bapakku. Walaupun rumah bapaknya sudah Yang berikutnya Ustaz, katanya doa itu semestinya terbaik saat sujud. Apakah dalam semua sholat atau hanya sholat fardu? Dan doa saya panjang, bolehkah dalam bahasa Indonesia? Rupanya baru itu kajian kali ya. Kan udah dibahas kan satu. Ya, di semua sholat. Sebab tadi kata Nabi haditsnya, seorang hamba paling dekat itu sujud. Di situ tidak dibatasi wajib atau sunnah. Sujud. Makna sujud di sini sujud dalam sholat. Bukan sujud Anda nungging. Bukan. Maksudnya sujud dalam sholat. Wajib atau sunnah itu pertama. Yang kedua, doa saya panjang. Karena masalah. Anda bukan imam dan bukan sedang sholat jamaah. Kalau ada imam, pasti ada dilaknat oleh jamaah. Brengsek ini imam. Jelas ya? Yang kedua, atau antum makmum. Karena tidak beradab, makmum menyalahi imam. Antum sholat sendirian, itu terserah. Ya, mau 1 jam juga nggak masalah. Sekali lagi, selama posisi antum bukan imam atau makmum. Imam antum dilaknat loh. Udah boleh mampus di imam. Sujudnya nggak ngira-ngira, nggak bayang kita banyak kerjaan apa? Ada urusan, gitu ya. Atau makmum, karena makmum haram menyelisih imam. Tapi kalau antum sholat sendirian, silahkan. Imam Nawawi ketika menjelaskan tadi menunjukkan bahwa sholat sendirian, dia boleh memperpanjang sujudnya sesuai dengan yang dia inginkan. Paham? Yang ketiga, saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Misalnya bahasa Sunda umpamanya, ya Tuhan upami teh, nah gitu ya. Naon tuh, asalkan di hati tidak di lisan. Ya, upami teh ibu teh bahasa Sunda. Ya Gusti Allah, abi teh mohonnya. Tapi jaga dengan lisan. Karena lisan digunakan dalam sholat dalam berbahasa. Adapun di hati tidak mengapa. Kenapa? Sebab hati kita berkata bahasa Indonesia kan? Maka boleh dengan bahasa Indonesia asal di hati saja. Ya, misalnya ibu orang Jawa. Ya Gusti Allah matur nuwun sanget toh. Ibu kan orang Jogja kayak Pak Dewi toh. Silakan. Ya, buatan apa-apa lah pokoknya. Bosannya pakai hati. Jangan pakai lidah. Jelas ya, Bu? Ya. Yang terakhir Ustaz, dalam menghadapi kegaduhan belakangan di negara ini, bagaimana sikap terbaik kaum muslimin mendengar kegaduhan dan bersikap atas hal itu? Kalau kita mendapati saudara-saudara kita melakukan pemberontakan, kita nasehatin. Kalau tidak nasehatin, kita berlepas diri dari mereka. Nggak ikut menyebarkan gosip dan semacamnya. Pemerintah begini dan begitu, kan jadi masalah baru. Jelas ya? Jadi, pertama, berdoalah semoga Allah berhidayah kepada pemimpin kita. Sebab apa? Demo itu tidak bisa merubah masalah, tapi doa bisa merubah masalah. Ya,
Jadi ada 3D. Demo, doa, dan dakwah. Ya, yang disebut ada 2. Doa dan dakwah. Kalau kita punya akses ke pemerintah. Dakwah mereka, nasihati mereka. Itu lebih solutif daripada Anda menjarah hartanya seharun. Gila. Menjarah harta lafauba atau ekopatria, maling namanya. Ya Allah. Ini yang masalah utama masalah. Masya Allah. Jadi jangan doa. Karena Allah yang merubah segala sesuatu. Yang kedua dakwah. Kalau misalnya ada kita punya akses ke pemimpin, kita dakwahi mereka dengan cara yang bijak. Itu lebih solutif daripada demo. Atas nama demokrasi namanya demokrasi. Apa namanya kalau menjarah harta Saroni demokrasi bukan? Ya, ya Saroni punya Jamil itu sampai 11 miliar diambil bukan? Udah dipulangin itu ini tahu ceritanya. Ibu-ibu kalau ceramah tuh, kalau berita kekinian juga, ya Allah. Dia ingat dunia luar biasa. Apa kata iblis? Gila nggak orang Indonesia ini? Ya, ini sebenarnya tidak beradab. Ya, ingin menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Sikap kita sebagai Ahlus Sunnah apa? Mendoakan agar Allah beri kita keselamatan dan hidayah kepada orang yang berutang. Jelas? Kalau bisa dibaca beri nasihat. Tapi kalau ibu nasihat nggak peduli sama negara loh. Dianggap mengamuknya itu tanda peduli bukan? Pak, nggak usah diledeni. Kalau tidak bisa diberi nasihat, ya. Kalau bisa dibina, dibidasakan kata orang. Ya maksudnya tidak usah kita layani dia, ladeni dia, biarkan saja. Sikap kita tidak ikut-ikutan, ikut merusuh dan semacam. Jelas ya? Saya ulangi ada 3D dong. Demo, doa, dan dakwah. Pertama di mana menyelesaikan masalah. Tapi selalu menyisakan masalah baru. Ya kita punya hanya doa dan dakwah. Adapun ibu nggak bisa dakwah pemerintah. Uang pelajaran saja lupa, apalagi dakwah. Ya, maka doa. Semoga Allah berhidayah kepada bangsa ini. Allah memberi kita petunjuk dan hidayah untuk istiqamah dan baik. Jelas ya? Ini katanya pertanyaan terakhir, jadi nggak boleh ada ngacukin tangan. Ngacungin tangan sampai tangannya. Jangan main-main, jangan coba-coba sama saya. Caplak aja nggak boleh coba-coba, apalagi sama saya. Ya, baik dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi mau solehat, Ibu, telah kita selesaikan kajian ini. Nah, insya Allah kita bertemu 2 pekan lagi. Jangan lupa infonya ada di grup, di WA grup. Bagi yang belum mau mengetahui grup, bisa WA admin 0811 10 68. Kita bertemu 2 pekan lagi.